Selamat siang, sahabat Arumaya dan rekan profesional dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Arumaya bekerja sama dengan Dream Action. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya dari rekan-rekan semua yang mungkin saat ini sedang online, baik di Instagram ataupun juga di Zoom. Senang rasanya di siang hari ini kita bisa kembali berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi banyak hal tentang kebaikan-kebaikan, serta juga tentang insight-insight yang bisa kita jadikan sebagai take away untuk kemajuan dan juga kehidupan kita di masa depan. Nah, di siang hari ini izinkan saya Niki yang akan menjadi moderator rekan-rekan semua untuk kita bersama berdiskusi nanti dengan narasumber kita, seorang anak muda yang mungkin saya bisa sampaikan, sahabat baik saya, yang beliau memiliki banyak sekali achievement-achievement dalam hidupnya, dan di siang hari ini beliau akan juga sharing tentang apakah itu hipnoterapi dan apa sih manfaatnya bagi diri kita dan juga mungkin bagi karir profesional kita dan juga kita sebagai manusia. Rekan-rekan, sebelum kita mungkin berbicara nanti dengan narasumber, izinkan saya untuk memberikan sebuah kabar gembira dan juga mungkin sebuah knowledge terkait keuntungan dari investasi properti yang saat ini kami tawarkan di Arumaya Residences. Arumaya Residences merupakan sebuah proyek kolaborasi antara Astra Property dan juga dari Hong Kong Land, yang di mana kedua company ini merupakan reputable company di skala baik nasional maupun juga global. Rekan-rekan, seperti kita ketahui, banyak sekali orang yang mengagumi dan bercita-cita memiliki properti seperti di Singapura, seperti di Hong Kong, yang berskala internasional dengan kualitas premium dan juga brand image yang sangat prestisius. Di mana properti tersebut akhirnya menjadi landmark bagi kota-kota besar dan negara tersebut. Nah, saat ini sudah tidak perlu jauh-jauh lagi karena Arumaya Residency sendiri merupakan sebuah properti yang dikembangkan oleh dua company besar ini menjadi sebuah hunian apartemen yang terletak di jantung kota Jakarta Selatan. Pastinya teman-teman sudah tahu, sebuah kawasan yang sangat-sangat high class, dikelilingi dengan destinasi lifestyle yang modern, lengkap dalam menunjang sebagai Central Business District di Jakarta, di mana rekan-rekan juga dalam memiliki properti ini akan dimanjakan dengan banyak sekali fasilitas internal yang sangat eksklusif, yang pastinya itu modern dan juga menunjang kebutuhan sehari-hari para penghuninya. Sedikit bercerita tentang Astra Property, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang Astra Property, tapi Astra Property ini mungkin menjadi bagian dari grup Astra yang namanya sudah tidak asing lagi di dalam dunia bisnis maupun juga di dalam dunia otomotif dan juga di dalam dunia banyak sekali grup-grup Astra yang memberikan pelayanan kepada bisnis dan juga masyarakat. Nah, Astra memasuki dalam dunia properti ini dengan beberapa proyek-proyek yang menjadi milestone mereka, diantaranya ada Ananda Maya Residence, ada Menara Astra, ada juga kawasan hunian Landed House di Asia, di kawasan Jakarta Timur, lalu juga ada Avania, dan juga yang saat ini kita sedang ikuti webinarnya adalah di Arumaya, di kawasan Jakarta Selatan. Keseluruhannya merupakan properti-properti dengan tingkat kualitas yang sangat baik dan juga memiliki chance untuk peluang investasi dan kenaikan secara value yang sangat-sangat signifikan. Hong Kong Land sendiri merupakan reputable company yang sudah global. Mereka ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di China, dan juga di berbagai negara-negara Asia, yang menjadikan mereka sebagai bagian tidak terpisahkan dari proyek pengembangan Arumaya ini sendiri. Keunggulan dari knowledge serta juga pengalaman Hong Kong Land inilah yang nantinya juga akan membawa Arumaya menjadi salah satu significant property di Indonesia. Nah, Arumaya berada di kawasan jantung Jakarta Selatan, akan
akan disekitari oleh integrated development, sehingga para penghuninya nanti tidak akan merasa bosan atau tidak akan merasa jenuh berada di kawasannya, karena memiliki office dan juga commercial center yang sangat lengkap sekali dengan kebutuhan-kebutuhan penghuni sehari-hari. Great accessibility, di mana diapit oleh 2 MRT station, Fatmawati dan Lebak Bulus, dan juga 2 tol akses, yakni Tol Jor 2 dan Tol Desari. Sehingga memudahkan mobilitas rekan-rekan semua untuk menuju ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dilingkupi juga dengan berbagai macam fasilitas, mulai dari international schools, universitas, hospital, dan juga business center. Nah, salah satu keunggulannya Arumaya memiliki Olympic Length Skypool in Jakarta. Ini sangat bagus sekali. Bayangkan ketika kita berolahraga ataupun kita berenang, kita bisa memandang kawasan ibu kota di kawasan view Jakarta Selatan yang sangat cantik, dan juga kita bisa memandang kawasan secara Gunung Salak yang berada sebagai salah satu view panorama dari Arumaya ini. Ini sangat-sangat eksklusif sekali dan sangat-sangat memanjakan mata kita semua. Untuk interior, di sini Arumaya juga sudah memberikan kelengkapan-kelengkapan yang sangat berkualitas dan sangat luxurious, seperti Stella Mobili, Daikin, Toto, Yale, dan sebagainya, yang membuat pastinya kualitas dari setiap detail dari unit tersebut terjamin dan juga bisa dihandalkan oleh para penghuni. Nah, tidak kalah penting, karena yang menjamin kualitas secara utuh terhadap apa yang nanti akan menjadi structure dan juga menjadi konstruksi, di sini kita dikerjakan oleh reputable main contractor, yakni Akset, dan juga Wohab. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa Wohab ini juga merupakan salah satu dari pengembang kontraktor untuk jewel dari Changi, bandara di Singapura yang sangat terkenal itu. Nah, jangan sampai ketinggalan, untuk promo saat ini, kita ada promo subsidi besar-besaran, KPA PSBB, di mana DP di sini 5%, dan kita akan memberikan penawaran yang sangat menarik, yang pastinya itu sangat menguntungkan bagi rekan-rekan semua. Oke, tanpa berpanjang lagi, kita panggilkan narasumber kita, Bapak Victor Osman, yang sudah hadir di siang hari ini, yang akan sharing kepada kita tentang apa sih hipnoterapi itu dan manfaatnya bagi kita semua. Nah, Pak Victor Osman ini adalah CEO dari Dream Action juga, sebuah mungkin saya bisa katakan sebagai calon unicorn startup-nya Indonesia kali ya, di mana beliau ini sangat berfokus sekali kepada human capital untuk membantu para job seeker dan juga para profesional dalam menggali talent mereka dan bagaimana menemukan antara talent-talent ini kepada para user ataupun juga company-company yang memang membutuhkan talent tersebut. Nah, beliau seorang profesional clinical hypnotherapist juga, sehingga tidak diragukan lagi secara kredibilitasnya dan juga keilmuan serta juga knowledge beliau. Hari ini kita akan belajar banyak dan mungkin bisa nanti rekan-rekan juga bertanya langsung kepada beliau melalui via chat ataupun juga Q&A. Nanti akan coba saya sambungkan pertanyaannya ke beliau agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh beliau. Oke, selamat siang Pak Victor Osman. Mungkin saya panggilnya karena masih muda nih, generasi milenial seperti saya, kita panggil bro aja ya. Oke, bro. Selamat siang Pak Niki, Bro Niki. Thank you nih, Bro Victor Osman. Gimana siang ini? Semangat, Pak? Amazing dong. Thank you for having me. Thank you juga, Pak, sudah join. Oke, Bro, ini kan kita mau berbicara tentang hipnoterapi. Nah, mungkin di sini ada rekan-rekan juga yang masih baru, ataupun juga rekan-rekan yang bingung, apa sih itu hipnoterapi? Karena saya tahunya hipnotis, gitu kan ya. Saya tahu mungkin banyak orang-orang juga mungkin stigma terhadap hipnotis ini tuh sebagai stigma yang mungkin kurang baik lah kita berbicara seperti itu ya. Nah, tapi apa sih yang dimaksudkan dengan hipnoterapi, hipnotis, dan terapi? Nah, mungkin
di awal kita bisa doing polling kali ya Pak ya. Karena ini Boleh. udah banyak sekali audiens yang bergabung pada kita di webinar Zoom ini. Mungkin supaya lebih seru dari rekan-rekan, silakan untuk kita doing poll. Mungkin bisa dibantu untuk memunculkan pollingnya. Oke, kita doing live poll saat ini. Rekan-rekan silakan isi apakah rekan-rekan pernah merasa dihipnotis sebelumnya dan seberapa jauh nih rekan-rekan tertarik untuk memahami tentang hipnoterapi ini. Oke, sambil berjalan pollnya, nanti kita akan coba mungkin bisa sampaikan apa yang menjadi hasil dari poll ini sambil kita juga di sini bisa mulai kali ya dengerin dari Bro Victor Osman nih tentang apa sih hipnoterapi itu dan juga manfaatnya bagi kita semua. Oke, silakan Pak Victor Osman. Oke, saya start share screen nih ya. Thank you, Pak Niki and Astra Group. Thank you so much. Tadi keren banget Arumaya. Ini we're looking forward for the next collaboration. Thank you for having me. Ini saya sambil share. Udah bisa dilihat Pak Niki? Yes, Pak. Oke, teman-teman. Tadi ada beberapa sharing, ada beberapa polling gitu kan. Pertanyaannya nanti kita akan jawab seperti apa. Tapi hari ini yuk kita sharing, belajar bareng-bareng, kita share bareng-bareng. Karena awalnya saya juga sama seperti Anda. Notice apa ya, serem banget sih. Mendengar kata-katanya aja. Kalau yang tadi Pak Niki bilang, cenderungnya kurang positif. Nah, ini kita lihat gimana kita bisa menggunakan sesuatu lebih positif secara sains dan secara klinis seperti apa. So, makanya disebutlah judulnya Better Mind, Better Life. Kalau bisa dilihat yang di sini, jadikan cara berpikir Anda menjadi kunci kesuksesan dalam hidup Anda. Again, saya kasih tahu disclaimer di awal. Bukan berarti Anda ikut sesi ini, belajar, nanti tiba-tiba selesai dalam kurang lebih 1 jam, if I can say, tiba-tiba, wah saya langsung sukses, saya langsung punya better mind, better life. No, hidup tidak seindah itu kawan, sayangnya. Tapi Anda harus melakukan action. Makanya perusahaan saya namanya Dream Action. Dream boleh, tidak ada limitnya, unlimited untuk dream. Tapi tentu harus action. Tindakan itu yang penting. Makanya ada tengah-tengahnya maximum dream, maximum action. Baru bisa maximum realitinya seperti apa. Nanti kita akan bedah. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti diajukan. Kita juga sudah mendapatkan banyak pertanyaan nih dari ratusan, banyak banget yang ikut webinar kali ini. Seru banget. Nanti mungkin kalau saya nggak bisa buka langsung, nanti bisa nanti dari Pak Niki. Jadi dibantu dikasih pertanyaan-pertanyaan, kita langsung jawab. Kira-kira seperti apa sih? Atau mau langsung nanti interaktif, bisa langsung di Q&A. Silahkan aja. Kita lanjut ya. Oke, kita mulai dengan B dan D ini dulu nih. Kebanyakan dari kita, bukan kita, mungkin orang di luar sana yang nggak ikut webinar ini gitu kan. Hidup ini cuma B ke D doang. B, maksudnya apa sih? Kalau sampai ke BD-nya board director, good on you gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa seberuntung itu. Atau actionnya semaksimal itu sampai ke level tertentu. Saya pahami ada beberapa di antara Anda lagi mencari pekerjaan. Beberapa di antara Anda sedang mencari tim. Beberapa di antara Anda baru memulai usaha. Beberapa di antara Anda sebagai profesional mau mencapai levelnya BD ini, Board of Director. Beberapa di antara Anda entrepreneur. Lagi berpikir gimana caranya untuk bisa menghasilkan yang terbaik selama masa pandemi ini. That's amazing, Anda ada di sini. Tapi beberapa yang di luar sana mungkin mikirnya cuma BD-nya beda. B-nya apa sih? B-nya itu adalah birth. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah lahir. Balik ya, bahasa Indonesianya itu lahir. Inggrisnya birth. D-nya, ya Anda sudah tebak, die. Atau die. Jadi orang cuma birth, die. Lahir, mati, sudah. Tapi sebenarnya kita nggak sadarin di tengah-tengah kalau kita belajar A, B, C, D, ada apa sih di tengah-tengah? Ada C. Ini dia. Kayak inilah yang bisa mengubah Anda. Termasuk salah satunya saya menamakan anak-anak saya depannya C. Jadi singkatan anak-anak saya semua CEO semua. Yang pertama CEO, yang kedua CEO. Yang pertama Kaden, yang kedua Carven. Karena ada C di sini. Maksudnya C apa sih? C adalah choice. Bener banget. Pilihan Anda. Kesannya kayaknya gampang. Tapi menjalankannya tidak semudah itu. Tapi I believe you can do it. Makanya kita mau bilang better mind, better life di sini. Gimana buat dapat better life.
Karir yang lebih baik, tim yang lebih baik, company yang lebih baik, bisnis yang lebih baik. Yuk kita sama-sama belajar. That's why saya selalu mengingatkan, this is one of my favorite quote. Life is a matter of choice. Hidup adalah pilihan. Pilihlah dengan bijaksana. Choose it wisely. Karena kalau dibilang, mungkin beberapa di antara Anda sekarang mikir, enggak Pak, tapi saya nggak punya pilihan dalam hidup. Loh, Anda tidak memilih saja itu sebuah pilihan loh. Anda berpikir Anda tidak punya pilihan, itu sudah sebuah pilihan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas topik ini saja, quotes ini aja, khusus buat choice itu panjang kali lebar. Tapi di sini, seenggaknya dapat gambarannya dulu. Oke? Nanti kita bisa tergabung sama-sama dalam grup, kita tetap bisa silaturahmi, sharing, sama-sama buat dapat better mind, better life. That's the key point dari hari ini. Oke, kita tanya-tanya dulu iseng nih. Ini juga ada Paniki. Kalau bayangin gitu kan, kalau suatu ketika Anda cuma punya satu korek dan Anda masuk ke ruangan yang dingin dan gelap, terus di dalam sana, oke ini bahasa Inggris ya, saya ganti bahasa Indonesia deh. Di dalam sana ada Petromax, ada obor, ada lilin. Pertanyaannya, yang mana yang Anda akan nyalakan terlebih dahulu? Silahkan dijawab. Oke, berapa udah yang masuk jawabannya? Silakan dijawab lagi, nanti kita lihat. 5 detik aja ya, silakan bisa langsung di chat, silakan. Atau kalau sekarang yang nanti nontonnya via Instagram, bisa di komen, bisa di chat, apapun juga silakan. Oke, very good. Jawabannya, koreknya, ini ada salah satu peserta kita, Pak Odin, jawabannya betul. Very good. Jawabannya adalah korek ya. Dan kenapa bisa Anda mungkin yang berpikir, oh enggak, Petromaxnya duluan, oh enggak, lilinnya duluan. Karena kadang-kadang kita terbias. Ini saya mau cerita sedikit sebelum kita mulai lebih jauh lagi. Kita mau mulai dari koreknya dulu. Saya cerita ada seorang petani jagung gitu ya. I love jagung, saya suka jagung, apalagi dicampur sama susu manis, campur sama keju, wah itu enak banget deh. Petani jagung ini menghasilkan jagung yang wow, amazing banget. Bahkan diterima di seluruh dunia. Kalau cerita mungkin sama seperti perusahaan saya Dream Action yang kemarin terpilih mewakili Indonesia ke kancah internasional, ke Amerika. Yang tahun sebelumnya adalah Gojek gitu kan dan kawan-kawan. Nah, kali ini Dream Action sama Pak Menteri dan semuanya. Nah ini kita ngomong si petani jagung ini pun sama. Dia punya hasil jagung yang amazing banget yang bisa digunakan ke seluruh dunia bahkan. Lalu akhirnya para media bertanya-tanya, Pak, bapaknya ceritanya, Pak, apa sih rahasianya Bapak? What's the secret behind? Apa sih rahasianya? Semua bawa kamera tuh. Apa Pak rahasianya? Kasih mix segala macam. Pada saat press release, dan si Bapak bilang gini, sebenarnya rahasianya mudah. Kamu mau tahu rahasianya? Oke, saya kasih tahu rahasianya. Dan ini akan kita bahas di Better Mind, Better Life ini. Rahasianya adalah, saya punya kebun. Saya melakukan tindakan action, saya sudah melakukan research and development yang mantap, yang amazing banget. Menghasilkan sebuah bibit unggul yang hasil jagungnya itu wow banget, amazing. Setelah saya punya hasilnya ini, saya bagi bibit jagung unggul ini ke kebun depan saya, kebun belakang saya, kebun kanan saya, kebun kiri saya. Tiba-tiba yang wawancara, hah? Serius Pak dibagi? Iya. Loh, tapi kenapa mereka tidak menghasilkan sebaik yang Bapak hasilkan? Mungkin beberapa di antara Anda udah mulai terbayang. Yang menarik adalah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan profesional sekalian. Jika kita bisa berpikir untuk berbagi bibit yang terbaik tanpa bahasanya tedeng aling-aling, tanpa ada pemikiran yang tidak baik, tapi dengan pure niatan yang baik untuk berbagi, akan kembali ke kita. Yang kita kenal dengan namanya karma baik, yang kita tabur, yang kita tuai, dan semuanya. Ini yang si Bapak ini lakukan.
Tapi tetap Pak, saya nggak yakin nih gimana caranya. Kenapa Anda tetap terbaik dan kenapa Anda membagikannya? Karena gini loh, petaninya bilang, ini Bapak Ibu tahu proses penyerbukan? Iya, enggak lupa, karena dulu nggak belajar biologi ya. Hari ini kita akan bahas science itu ya. Proses penyerbukan itu terjadi ketika ada angin berhembus. Dan serbuk sari terhembus kena ke putiknya. Ini saya ingat banget karena saya dulu ikut olimpiade biologi, komputer, dan segala macam, jadi masih nempel banget di sini. Saat itu terjadi, baru akhirnya dari bunga jadi buah. Bayangkan kalau sekitar saya, depan, belakang, kanan, kiri saya, tidak punya bibit yang baik. Angin itu kita nggak bisa kontrol. Dan akhirnya hinggap di bunga, di jagung-jagung saya yang tadinya baik. Tiba-tiba langsung, oh, yes, itu yang saya lakukan. Saya selalu memberi kebaikan dengan tulus. Terlepas nanti mereka menganggapnya apa, itu urusan mereka. Terlepas nanti mereka mau bagikan ke yang lain atau tidak, itu urusan mereka. Kalau pembelajarannya mungkin beberapa sudah ada yang dapat di sini, rekan-rekan sekalian. Kenapa enggak kita berbagi hal yang baik, ilmu nggak akan habisnya. Dan inilah kenapa saya di sini, terima undangan dari Paniki dan teman-teman dari Astraland, kita berbagi sama-sama. Karena dengan kita punya better mind, kita punya better life. Dengan adanya Dream Talent yang memudahkan Anda semua, pekerjaan, perusahaan juga jadi lebih mudah dalam merekrut, kita akan lebih mempercepat proses penyerapan ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan ketika itu semua terjadi, Indonesia bisa bangkit bareng-bareng. Ini udah mau 17 Agustus, jadi momennya pas banget. Yuk kita bangkit bareng-bareng. Kita lanjut ya. Nanti kita akan break. Yes, amazing sekali Pak Victor. Ya, amazing sekali dan goal yang sangat-sangat besar sekali ya. Nggak cuma bagi company Bapak sendiri, tapi juga bagi masyarakat dan juga bahkan mungkin bagi juga bangsa kita gitu ke depannya. Oke, sangat keren sekali. Pak Victor, nanti sambil dilanjutin karena udah mulai panas, juga beberapa saya lihat sudah ada yang nggak sabar mulai kasih pertanyaan-pertanyaan. Sabar ya rekan-rekan, sabar semua. Tunggu nanti kita sambil enjoy nih dengar satu nanti apa yang menjadi materi-materi riset dari Pak Victor. Sambil mungkin sedikit ada teknik Pak Victor, ini ada juga yang sebenarnya di ininya Bapak mungkin bisa dikecilkan sedikit biar rekan-rekan bisa loud and clear lagi. Jadi udah terdengar jelas, tapi mungkin ada yang sambil mendekatkan telinganya kira-kira apa nih? Karena topiknya ini Pak Victor ini sangat keren sekali nih. Jadi everybody want to know. Oke, silakan Pak Victor, dilanjutkan kembali. Thank you Pak Niki. Pokoknya saya tunggu nanti dari Pak Niki, Bro Niki gitu kan. Kalau tadi dibilang kita masih milenial. Nanti ada pertanyaan, tolong langsung saya di-cut aja. More than happy. Jadi nanti tolong kita interaktif, silakan aja. Jadi gitu ya teman-teman. Sama seperti Astra, punya catur Dharma Astra, itu juga ya akhirnya menginspirasi saya di perusahaan Dream Action, ada core values-nya juga. Cita, C-I-T-A. Compassion, integrity, impact, trust, sama amazing. Kita lanjut saja ya untuk ke better mind, better life. So di sini saya yakin semuanya bilang begini, dengan better mind saya siap breakthrough for a better life. Kata breakthrough itu tembus batas tuh. Gambarannya. Tapi pertanyaannya setelah saya melewati proses, kadang-kadang orang nggak tahu, iya Pak, tapi gimana caranya tembus batas? Nah, itu dia. Makanya kita mulai dengan caranya gimana caranya discover diri sendiri dulu. Discover yourself dulu yang pertama. Saya nggak akan play videonya karena tadi udah di-play, yang gambarannya tadi dengan Dream Talent. Jadi dengan Anda bisa mendiscover diri Anda sendiri, Anda akan tahu kelebihan dan apa yang bisa ditingkatkan dalam diri Anda. Karena kita main ini positive psychology. Jadi nggak cuma sekedar lamar, jangan sekedar lamar, karena lamar dapat kerjaan, kalau nggak cocok gimana? Tapi kalau ketika Anda tahu diri Anda tahu tim Anda seperti apa, Anda tahu kekuatan perusahaan Anda seperti apa, you can do so much more. Dari hanya sekedar mikir, nanti gimana ya? Mikirnya dream-nya yang tinggi dong. Wah, Arumaya lagi, produknya lagi oke nih, lagi DP dibayarin lagi kan? Ya sudah, saya mau ambil unitnya deh. Nggak 1, 3 gitu kan. Nah, caranya gimana buat bisa ngambil 3 itu? Oke, timnya saya harus benerin, people-nya saya harus benerin, partner saya harus tahu gimana kelebihan dan kekurangannya. So, kunci yang pertama, discover yourself. Nggak ada ceritanya Anda selesai sesi ini tiba-tiba, oh, saya tahu tentang diri saya. No, you have to do it. Caranya gampang, Anda tinggal ke Dream Talent aja. This is the story of... Masuk langsung ke Dream Talent. Ini saya share ya. Mana nih? Saya share Dream Talent-nya di sini. Jadi tinggal ketik Dream Talent.
Oke, kalau belum muncul, saya munculin dulu di sini. Oke, ketik dreamtalent.id, lalu tinggal ketik mulai gratis, it's free, Bapak Ibu yang tadi itu. Sebagai petani jagung kita mau ngasihnya free kok. Oke, kita klik mulai gratis ya, nanti langsung masuk. Pada saat masuk, nanti tinggal login atau daftar dulu. Tinggal daftarnya simpel. Tapi kalau saya, karena saya udah punya account-nya, saya tinggal klik masuk. Saya klik masuk, saya masuk, nanti akan muncul semua kelebihan-kelebihan Anda semua di sini. So, kunci pertama untuk punya better mind atau better life, berdamai dulu dengan diri. Caranya berdamai dengan diri, ya tahu diri kita sendiri. Oh, persona saya itu seperti Emma Watson, seperti Jim Carrey, seperti Michael Jordan. Oh, ternyata saya itu gitu ya. Pantesan saya itu tipenya seperti ini. Tipe saya, kepribadian saya seperti apa? Ini bisa diklik semuanya. And it's free. Tapi saya nggak tahu karir saya yang paling tepat sebenarnya apa sih? Tenang, karena kita udah pakai artificial intelligence untuk decision support system. Tinggal klik aja, muncul. Oh, kalau si Victor ini memang cocoknya di bisnis. Mungkin kalau Anda berbeda, Pak Niki berbeda, rekan-rekan yang lain berbeda, rekan-rekan profesional yang lain. Tinggal Anda klik. Kalau mau hasil lengkapnya, mau tahu IQ-nya, gaya berpikir, mau tahu karirnya seperti gimana lebih detail, baru Go Premium. Hanya 200.000 aja. Tapi terlepas dari itu, it's free. Mau lamar pekerjaan, free. Semuanya free. Kita mau membantu semuanya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Tadi sedikit informasi aja. Tujuannya apa? Jadi di sini, Anda nggak hanya, wah, seru ya, bagus, tapi Anda bisa taking action. Nggak seperti ikut-ikut seminar yang kebanyakan yang keluar dari ruang seminar, semangat, tapi next-nya, caranya tapi gimana ya saya tahu diri saya ya? Di Dream Talent, itu kunci yang pertamanya. You know yourself dengan scientific. Karena berdasarkan hasil research yang sesuai. Jadi valid, reliable, dan prediktif. Karena yang ngerjainnya psikolog. Partner saya psikolog semuanya. Dan tim-tim psikologi di belakangnya. So, setelah Anda tahu diri Anda, belajarlah seperti Anda masih muda. Belajarlah yang lebih muda. Kayak saya banyak belajar dari anak-anak saya. Mungkin kayak Pak Niki juga banyak belajar juga. Pastinya. Seru kan? Karena apa? Karena gini rekan-rekan, bayi pada saat dilahirkan, dan saya rasa kenapa saya ceritakan ini, karena kita semua ini kan dari bayi. Nggak tiba-tiba boom gitu kan jadi gede kayak gini kan, enggak kan. Dan pada saat bayi dilahirkan, kita sudah diberikan nih, dianugerahi 86 miliar sel otak atau neuron. Nggak usah bingung neuron ini apa, anggap aja nih di otak kita tuh yang digambar si baby connected-nya. Ini berdasarkan riset dari Herculano dan Housel. Ini ada research-nya. Terus hubungannya apa Pak dengan Better Mind, Better Life ini? Nah, ini gambaran neuron ya. Saya play aja biar ada gambarannya seperti apa. Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. This happens over and over and over. And with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world. Jadi itu caranya otak kita Neurons beradaptasi, rekan-rekan sekalian. Dan itu ada di sini nih. Yang dimulai dari 86 miliar pada saat bayi. Sekarang berkembang berkali-kali lipat, tergantung dari Anda. Kalau Anda sering baca buku, Anda sering belajar, buka YouTube juga carinya pembelajaran. Itu ada di sini. Video yang saya tampilkan di sini, for your information, itu semua ada di YouTube. Nanti kalau mau, nanti di akhir saya akan masukkan Anda semua di grup, kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait buat Better Mind, Better Life. Saya tahu mulai beberapa, gimana caranya dan segala macam. Tenang aja. Oke, kita maksimalkan waktu sekarang buat ada gambarannya. That's neuron. Sama di sini juga ada gambar neural transmission
pada saat anak kecil megang panas. Kok responnya gimana tuh? Nah, tadi gambaran neurons itu yang kayak jari-jari, dia satu sama lain ini ada sinaps-sinaps nih. Makin sering belajar, makanya nanti Anda tahu science ya, kenapa sih harus belajar diulang. Karena semakin sering belajar, ini sinapsnya makin lancar. Jadi makin pintar, makin cepat. Kalau sekarang saya tanya Anda, 1 tambah 1 berapa? Mungkin nggak pakai mikir, tutup mata 2. 2 kali 2, 4. Udah tahu. Tapi pada saat anak kecil seperti anak saya, yang baru 1 tahun mungkin belum bisa jawab gitu kan. 2 tahun mungkin sudah bisa jawab, tapi masih 2. Karena baru terbentuk tuh neuron proses pembelajarnya. Pada saat sudah terbiasa, ini akan kuat. Makanya ada orang yang lemot, sama yang enggak gitu kan. Kadang-kadang kita suka lemot berpikirnya karena neuronnya itu enggak berprosesnya cepat. Bisa diproses, bisa bahasanya bukan disembuhkan ya, tapi dikembalikan ke keadaan yang seharusnya, bisa banget. Oke? How does the pain you experience Ini saya nggak play lagi deh. when you burn your hand result so quickly in an action? So, tujuan saya ngasih tahu ini, rekan-rekan, saya mau kasih tahu nih faktanya, bahwa ada namanya hardware, ada namanya software. Kalau nggak tahu hardware sama software nih gambarannya. Hardware itu seperti komputer, kalau dipecah-pecah semua ya itu hardware-nya. Software-nya ya sama seperti sekarang. Anda mungkin pakai Zoom, pakai Instagram, pakai YouTube, ini software-nya. Karena hardware tanpa software, useless. Dan kalau kita ngomong tadi neuron, otak kita, mind kita, otak ya, brain, itu adalah hardware-nya. Nah, software-nya itu yang kita program nih, yang kita masukin ke kepala nih. Mungkin beberapa di antara Anda terprogram yang kurang baik. Misalkan, ada pernah terprogram, kamu duit itu kotor, contohnya, itu program loh. Makanya mungkin sekarang nggak pegang banyak uang gitu, karena kepikirnya duit itu kotor, kalau kotor ya nggak mau pegang. Uang itu jahat, akar dari segala kejahatan. Kan banyak didengar gitu ya. Tanpa sadar, itu pas masuk ke diri kita, waduh saya nggak mau punya banyak uang. Nah itu harus kita benerin tuh. Biar better mind, better life. Uang itu baik kok. Kalau buat saya, uang itu adalah alat buat saya jadi lebih happy, lebih bahagia. Ada yang bilang, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan uang itu membuat kita bisa lebih happy, bisa berbagi. Bisa bikin banyak orang lebih happy lagi. Nah, beda kan artinya? Nanti kita masuk ke sana. So, ada yang sebut juga brainware. Gimana akhirnya otak kita itu bisa digunakan untuk mencapai itu semua. Jadi dari sini sampai titik ini, saya mau kasih kabar bahwa good news-nya Anda semua sudah punya modalnya. Dengan Anda sudah bisa dimulai diinformasikan dari Astra, dari Arumaya, dari Dream Action. Klik link ini ya, nanti ketemu dengan Pak Victor dan Pak Niki, Anda sudah klik, Anda registrasi, Anda klik webnya, Anda hadir di sini, dari ratusan dari yang banyak yang sudah meregistrasi, semuanya ada di sini, itu membuktikan Anda sudah taking action. You have to be grateful, Anda sudah harus berbangga dengan diri Anda sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kembali lagi, belajarlah ketika Anda masih muda. Belajar dari yang lebih muda. Karena kalau bayangin kalau lagi anak-anak atau Anda yang sudah punya anak tuh, kalau lagi belajar tuh, happy-nya ampun-ampun deh. Wah, ini gimana ya caranya? Wah, seru banget nih. Bangkitkan itu untuk jadi lebih baik lagi. Saya lihat ada beberapa pertanyaan, gimana cara dapetin pekerjaan? Ya, kalau Anda tidak mengikuti prosedurnya saat ini, kalau dulu masih tulis resume, diketik, dibikin resume yang bagus, di-print, didaftar, kirim. Anda masih melakukan itu ya, sorry to say. Anda mungkin tidak akan mendapatkan dengan cepat ya. Kalau lama mungkin, tapi cepat ya enggak. Karena perusahaan di kondisi seperti ini banyak yang terkena imbas PHK. Belum lagi yang baru lulus, belum dapat pekerjaan. Yang memang masih mencari kerja, belum dapat pekerjaan. Perusahaan seperti Anda entrepreneur mau carinya yang mudah, carinya yang cocok, yang fit. Makanya semuanya dimudahkan di sistem. Kalau Anda tidak mengikuti proses perkembangan itu, Anda dapat jawabannya sendiri. Karena mungkin Anda belum taking action untuk itu. Tapi kalau anak-anak dikasih tahu, nih kayak si anak-anak dikasih beginian, stetoskop, bukan stetoskop ya, untuk yang ke dokter, dikasih, ini kamu bisa dengerin detak jantung orang loh. Oh iya, masa? Oh iya bener ya. Dan dia ngelakuin. Tapi ada orang yang udah dikasih tahu caranya, dia nggak mau menjalankan. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang menarik.
Kan kita kumpulin pertanyaannya ya. Webinar ini tentang apa ya? Bayangkan rekan-rekan. Anda sudah daftar, tapi Anda tidak tahu ini tentang apa. Neuronnya belum connect tuh. Nah, karena udah tahu, yuk sekarang lebih aware lagi. Aware itu lebih ngeh, lebih waspada lagi akan yang terjadi di sekitar kita. Kita tenangkan diri dulu, sama-sama kita fokus ke diri kita masing-masing. Oke, ini video salah satu favorit saya dari Adcom. One of my favorite video, saya play. Setiap kali saya play itu, wah ada rasa yang bergejolak. Jadi semangat. Ini saya play untuk Anda semua ya. Bisa dilihat. Pikirkan ketika Anda masih kecil. Kendalanya kayaknya punggungnya deh. Anda taruh selimut di belakang Anda jadi Superman. Anda ambil sapu dari ibu Anda naikin, tiba-tiba Anda jadi penyihir. Anda naik ke atas pohon, nggak takut jatuh. Anda punya ide, Anda yakin, Anda lakukan. Dulu Anda kreatif, punya keyakinan yang kuat. Jika Anda semakin dewasa, segala sesuatu ini kayaknya mulai berubah ya. Pada saat gagal di ujian, di tes, beberapa di antara Anda berpikir, kayaknya saya nggak bisa deh. Ketika Anda pengen mengajukan lamaran, Anda berpikir, kayaknya ini bukan waktu yang tepat. Ketika Anda mau mulai bisnis, mulai karir, lamar pekerjaan yang baru, Anda berpikir lagi, ketika Anda yang sudah berhasil masuk ke dalam bisnis, Anda lihat dari orang lain, kamu nggak ambil resiko sih. Akhirnya, Anda punya ide yang bagus kalau Anda merasa Anda bisa menciptakan banyak pekerjaan, Anda lebih baik lagi, dan terlindungi dan lain. Indonesia bangga, bisa ngebantu pembangunan dari negara kita. Kita membuat dunia ya. Lalu akhirnya, saya kita tetap kreatif. Kita lebih ragu-ragu. Tahun 2019, lihat ada orang yang sangat hasil apa yang berbeda. Dan dia membuat ide ini menjadi realita. Dia promising creative young entrepreneur of the year. Action dia membuat dia menang dengan penghargaan ini. Akhirnya Anda mulai mikir, andainya aja saya ambil tindakan itu tahun-tahun yang lalu. Ya kan ketika Anda masih kecil, tidak ada ide, Anda masih kecil, apakah Anda akan mengambil action? Ketika Anda sangat-sangat yakin pada saat itu, Anda nggak ada yang perlu dibuat. Anda hanya perlu ide dan meyakinkan, jadikan itu kenyataan. Anda bisa kok, selama Anda yakin. Start from me. Keren banget videonya. Dan kalau yang mau nanti saya bisa share atau silakan cari di YouTube karena informasi yang saya bagikan ini sebenarnya di mana-mana ada. Yang membedakan I walk the talk sudah saya jalankan gitu loh. That's what make us different. Karena yang kita ngomongin waktu yang limited sebenarnya rekan-rekan profesional. Time is limited. Sekarang saya pengen sebenarnya ngebuktiin hipnotis itu kayak gimana sih gitu kan. Mungkin ada beberapa mulai penasaran nih yang nanti mau nanya, silahkan. Tapi mungkin dari rekan-rekan dari Astraland boleh ditampilkan tadi polling kita tuh, kita mau lihat dulu nih. Yang sudah dihipnotis berapa ya? Sudah merasa dihipnotis berapa ya? Oke, ini kita lihat ya. Pernah merasa dihipnotis? Tidak, 59%. Oh, setengahnya nih lebih. Ya, mungkin. Oke, nanti kita bahas ya. Apakah Anda tertarik belajar lebih lanjut? Yes, please do. Nanti I'm more than happy untuk ngajarin Anda semua. Thank you. Dari tim, dari Paniki dan rekan-rekan di Astraland. Tapi untuk ini saya nggak jalankan sekarang. Karena kenapa? Karena hipnotis itu ada abstraction. Karena yang di TV-TV yang Anda dengar itu semuanya
saya pernah di media. Jadi I know it very well. Itu selama yang Anda lihat di TV, itu sudah ada prosesnya. Sama seperti yang Anda lihat di YouTube, semua udah di-setting dan segala macamnya. Bahkan Anda dibayar untuk acting seperti itu. Tapi yang beneran ada nggak sih? Yes. Karena ini makanya disebutnya clinical hypnotherapy. Clinical hypnotherapy. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi yang Anda mau belajar, silahkan Anda keluarkan handphone, Anda bisa scan barcode ini. Kalau pakai iPhone, tinggal pakai foto, Anda scan, nanti akan langsung masuk ke WhatsApp group. Otomatis. Tapi kalau yang pakai Android, mungkin beberapa bisa scan. Mungkin pakai software, QR code. Kalau enggak, bisa bikin lebih mudahnya, bisa ketik bit.ly /Amazing Minds. Oke. Pak, aku repot nggak ditulis aja? Ya ini dia, butuh action. Ya, silakan aja. Ini saya next dulu ya. Nanti di akhir saya akan tampilkan lagi. So, kalau ngomongin impossible, tapi nggak mungkin lah Pak, saya kan beda. Saya nggak bisa. Itu yang saya bilang, excuse sama blaming. Mungkin sering ada justify, excuse, blaming. Pikiran Anda belum better mind tuh. Mikirnya justify, excuse, blaming. Kita bahas satu-satu. Itu yang saya bilang, justify, excuse, blaming. Justify apa sih? Selalu membenar-benarkan sesuatu yang belum terjadi. Tiba-tiba, contohnya, saya bawa ke Paniki nih, tiba-tiba saya mampir kan ke Paniki lagi di Arumaya. Paniki, wah, saya mau dong ke private Infinity Sky Pool-nya gitu kan ke Arumaya. Saya datang nih ke kediamannya Paniki. Saya bawain, apa ya sebutnya, donat deh, 1 box. Saya bawain ke Paniki. Kira-kira Paniki gimana perasaannya? Oh, masih di-mute Paniki. Sorry Pak. Pastinya happy lah. Karena Pastinya happy ya. Ini karena Paniki udah better mind. Menarik ya, nggak semua seperti Paniki nih. Ada yang dikasih kue donat. Aduh, jangan-jangan saya mau diguna-guna nih. Jangan-jangan saya mau disantet nih. Tumben-tumbennya kok saya dikasih donat. Banyak yes, teman-teman yes. yang pemikirannya seperti itu loh. Kalau dikenal mungkin seperti itu, ya betul. Gitu kan Pak Diki? Oh, harus lewatin kolong kaki dulu. Ada pertanyaan seperti itulah. Hal yang dilakukan. Itu udah bikin kita nggak happy. Padahal saya yang memberikan donat itu dengan senang hati, dengan pure, tanpa ada maksud dan situasi apapun gitu loh. Silahkan dinikmati. Itu justify, sudah membenarkan. Ada pria kasih wanita kasih bunga mawar. Di wanitanya ada 2 tipe. Yang satu kayak Paniki. Aduh happy, thank you banget ya. Saya suka loh. Ini keren banget. Ini bunga mawarnya indah banget. Yang satu lagi, wih, ini bunga mawar ada durinya, dia pengen saya ketusuk nih. Itu udah 2 hal yang berbeda, rekan-rekan. Saya yakin semua yang di sini melihat dari sudut pandang yang positif. Jadi jangan justify, karena hal itu belum terjadi. Sekarang lagi corona pandemi, aduh, nanti saya keluar, saya kena ini. Nah, jauh-jauhin tuh. Karena ada namanya psikosomatis. Ketika belum terjadi, Anda mikirin itu terus, di WhatsApp group ngebahasnya itu semua, somewhat somehow bisa terjadi. Nah, kalau bisa terjadi, kenapa nggak mikirnya yang asik-asik? Nanti habis ini buka dreamtalent.id, tahu diri Anda sendiri. Buka websitenya Arumaya, ngecekin, wah Skypool, bayangin ketika nanti di Skypool yang tadi Pak Niki bilang, lagi sunset, sunrise, lihat Gunung Salak. Wah, lihat Jakarta. Amazing banget. Itu ada science ya, teman-teman. Ini kita bahas. Tadi justify. Singkatnya itu dulu ya. Excuse, alasan. Oh, nggak bisa Pak, saya nggak mungkin bisa. Saya begini. Cari alasan terus. Kalau Anda terus melatih pikiran Anda buat terus mencari alasan, ya alasan terus yang akan Anda dapat. Tapi terbalik, kalau Anda selalu fokusnya cari solusi, itu akan jadi solusi. 2. 3-nya, B, blaming. Nyala-nyalahin. Siapa aja disalahin. Aduh. Kayak kemarin, saya harusnya ke US mewakili Indonesia kan, udah wow banget nih, press release ke ratusan, mungkin ribuan dari media. Ternyata ada corona. Apa blaming? Normalnya pasti kesel. Aduh, seandainya. Tapi langsung, oke, saya nggak mau tadi justify, excuse, blaming. No, nggak perlu disalah-salahin. Tapi ada beberapa orang nyala-nyalakan.
Aduh, gara-gara si corona sini. Aduh, gara-gara orang di Cina nih. Aduh, gara-gara Amerika nih. Aduh, gara-gara Indonesia nih. Telat responnya. Aduh, gara-gara si A, B, C, D, dan segala macam. Dicari alasannya. Blaming semua-semuanya. Siapa juga disalah-salahin. Apakah Anda bakal happy? Apakah Anda dengan melakukan itu punya better mind, better life? I don't think so. Yang ada, rasanya tuh kesel, nggak happy mulu. Muka, Anda bisa bercermin sendiri. Kalau Anda yang sering marah, Anda yang sering berpikirnya tidak baik, itu kira-kira kerutannya gimana? Lama-lama kebentuk loh, rekan-rekan. Believe it or not. Saya gak mengada-ngada, tapi Anda bisa buktikan sendiri. Anda cari teman-teman Anda atau rekan-rekan Anda yang sering melakukan itu, yang kalau ngomong, ketemu ngomonginnya hal-hal yang bikin tidak baik, nggak bikin better mind, Anda lihat sendiri deh. Dibandingkan yang selalu pikirnya positif, udahlah kita yang pusingin itu, yuk kita bahas yang seru nih. Ini bagus nih ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ada yang dibilang beberapa kalau yang bilangnya impossible, yaitu excuse. Saya nggak mungkin lah karena saya terlahir dari keluarga ini. Saya nggak mungkin karena saya tidak lulus SMP, saya nggak lulus SMA, saya nggak lulus kuliah. Itu excuse. Blaming, nyalahin nanti orang tua dan segala macam. Orang tua yang sudah sedemikian rupa melahirkan Anda salah-salahin juga. Bahkan Anda menyalahkan diri sendiri. Itu justify excuse blaming tadi. Bosnya bilangnya jeb. Kayak ditusuk-tusuk tuh, jeb. Bayangin Anda bawa pisau, nusuk-nusuk, tapi nusuk diri sendiri. Aduh, itu gimana tuh? Gimana mau better life kalau melakukan itu? Makanya, kalau ngelihat kata impossible, ini kayak gambar nih. Anda lihat gambarnya apa? Mungkin ada berapa Anda lihatnya gambar pria. Berapa di antara Anda melihatnya gambar wanita. Berapa di antara Anda masih bingung mana prianya, mana wanitanya ya? Berapa di antara Anda sudah lihat, ini gambar pria sama wanita nih. Boleh kasih komennya ya, Anda lihatnya pria atau wanita di sini, sambil kita belajar lebih jauh. Sambil kita lihat bahwa impossible itu sebenarnya impossible. Tapi jangan sekedar, kalau kamu bisa, saya bisa, kamu bisa. No, belum tentu. Tergantung Anda melakukan tindakan nggak, action nggak. Nggak semudah cuma ngomongan cuap-cuap doang. You have to do it. Ingat yang tadi, Anda sudah punya hardware-nya loh. Ada yang bilang, Pak, tapi garis tangan saya itu katanya saya nggak bisa sukses. Atau ada yang bilang, garis tangan saya itu saya bisa sukses. Tes aja. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, duduk aja, apakah Anda bakal sukses? Tiba-tiba buk gitu, ketiban ada hujan uang. Hujan uang pun kalau Anda nggak ambil uangnya ya, siapa yang dapat uangnya? Kalau yang berapa bilang, tapi garis tangan saya itu nggak bisa sukses. Rekan-rekan profesional, orang-orang yang nggak punya tangan aja bisa sukses. Ya, teman-teman disabilitas kita yang sangat percaya diri, yakin, karena kita juga bekerja sama membantu teman-teman disabilitas, mereka bisa sukses loh. Tidak punya tangan. Apakah berarti garis tangan itu menjustify hidup Anda ke depannya? Nah, dipikirin lagi ya. Kita lanjut nih, karena waktunya terbatas. Nanti saya tunggu dari Paniki aja nih kode-kodenya. Karena banyak banget yang mau share. Ini saya share aja salah satu guru saya. Ini Anthony Robbins sama Oprah Winfrey. Kebetulan tahun lalu saya sempat sama Anthony Robbins, betul-betul langsung sama Anthony Robbins, kita sama-sama jalan di atas firewalk. Saya yang jaga dia, orangnya gede banget. Oke. Nah, kalau ini saya. Jalan di atas firewalk yang orang apa ya? Hah? Ini debus. No, it's all science. Saya yang ngebuktiin sendiri. Jadi apa yang kita bahas di sini semuanya it's all about science. Tidak ada goib, tidak ada macam-macam. Ada pertanyaan yang, Pak, apakah halal hipnoterapi itu? Nah itu Anda tinggal Google aja, tuh banyak kaidah-kaidahnya, pertanyaan jawaban-jawabannya. Orang ini digunakan oleh WHO kok untuk membantu kesehatan mental. Ya, ini kalau udah masuk ke tahapnya nanti better mind, better life. Terus gunanya apa, Pak? Emang kalau saya udah bisa jalan di atas api, saya bakal sukses. Saya bakal dapat kerja, saya bakal dapat tim yang baik, bisnis saya lancar. Enggak. Cuman dengan Anda melakukan itu, you get the better mind. Ketika Anda mentok, baik Anda sebagai profesional, baik Anda sebagai entrepreneur, dan Anda akan memikir, oh, kalau saya selalu mikirnya there is no problem, there is only challenge.
Saya nggak bilang itu jadi problem, tapi challenge. Karena kalau jadi challenge, kita berhasil lewatin, kita satu level naik ke atasnya nih. Tapi kalau problem, kita makin turun aja ke bawah. That's the different pikirannya. Oke, saya belum perkenalkan diri, nama saya Victor Osman. Silakan panggil saya Victor atau Vos, silakan. Ini perjalanan hidup saya. Biasa-biasa banget di awalnya, sampai akhirnya saya menyadari, meskipun orang tua saya meyakinkan I'm amazing gitu kan, tapi namanya anak ya tetap galau. Enggak lah, saya nggak bisa apa-apa, bla bla bla. Tiba-tiba waktu SMP saya diminta untuk jadi lomba pidato. Saya nggak bisa, Bu. Saya bikin skripnya pertama kali, saya lomba pidato. Memang sih saya ranking gitu kan di sekolah, tapi komunikasi totally jelek. Saya ikut lomba, dan tahu hasilnya, saya kalah. Tapi pada saat saya kalah, nah ini nih, proses pikiran tadi neuron. Kok yang itu yang lebih kecil dari saya? Waktu itu saya masih membandingkan besar dan kecil. Kok dia jago banget ya? Nggak pakai teks lagi. Saya udah pakai teks. Saya, kok dia bisa ya? Pasti ada polanya, pasti ada patternnya. Kenapa dia bisa? Akhirnya saya pelajarin, makanya banyak belajar hipnoterapi lah, buat pertama ngobatin diri sendiri yang nggak percaya diri, neurolinguistic programming lah, NLP, emotional freedom technique, dan macem-macem lah, Anda bisa sebutkan. Yang sekarang ini banyak orang-orang kalau bilang, itu udah pernah saya alamin semua lah. I've been there, done that. Di sekolah, saya ikut OSIS dan segala macam, sampai akhirnya saya di Australia, saya di Singapura. Ini prosesnya, saya SAP, Singapura, akhirnya ke Astra International, amazing, di mana saya terinspirasi, dapat core-nya itu, catur dharma, bertemu orang-orang hebat seperti Paniki dan rekan-rekan, sampai akhirnya saya start new business to the palace, dan akhirnya next-nya Dream Action ini. Tapi awalnya kok kayaknya susah ya dapat tim ya, makanya adanya Dream Action ini. Gimana tadi untuk membantu orang-orang di luar sana. Gambarannya apa? Ini mungkin saya bisa share sedikit. Cari kandidat yang tepat, cari tim yang tepat. Job portal banyak banget, tapi ribet banget. Dulu belum ada solusinya. Kalau belum ada solusinya, kita nggak blaming. Kita buat solusinya. Di dalam satu platform, yang kalau ada mau rekrut, data driven rekrutmen, semuanya udah ada semua, tinggal pilih, dan udah ada angkanya. Jadi kita nggak blaming, tapi kita kasih solusinya. Dan secara saintifik, jangan mau juga, Pak, tapi si itu bisa, si ini bisa. Dites dulu, buktiin. Dan Dream Talent free. Jadi nggak ada resiko, Anda bisa tes dulu di situ. Oke, kita masuk lebih dalam lagi Victor, ya. Kita going deep lagi. Ini saya seru sekali Pak Victor. Lagi diving. Sambil Bapak nanti melanjutkan menjelaskan nih mungkin nanti, karena kebetulan juga waktu juga pastinya terbatas. Nah, cuman kita coba pengen untuk mendapatkan nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih Pak Victor. Kayaknya udah makin banyak, takutnya nggak ketampung. Takutnya nanti Pak Victor keburu kita udah di ujung sesi, nggak bisa kejawab. Mungkin saya kasih beberapa, ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nih. Sebentar. Nah, dari seseorang nih Pak, beliau ini seorang pebisnis Pak. Nah, sebagai seorang pebisnis, It's 14 hours. Mereka melihat bahwa ada ketidakpastian Pak di masa pandemi ini dan terkait COVID-19 dan sebagainya. Kira-kira bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mental nih di situasi saat ini yang penuh ketidakpastian? Nah, mungkin dari sudut pandang Bapak tadi sebagai hipnoterapi dan juga sebagai bagaimana kita mengolah tentang apa yang menjadi mindset kita, mungkin bisa di-sharingkan Pak Victor. Yes, thank you Pak Niki. Jadi nggak cuma untuk pebisnis, tapi juga profesional dan semuanya, ini untuk semuanya nih. Thank you Pak Niki pertanyaannya. Jadi banyak banget rekan-rekan yang kena akhirnya ke mentalnya, mental health-nya kena karena stres. Satu, diem di rumah terus sudah stres, nggak boleh keluar. Kedua, belum ditambah, penghasilannya tertunda, makin stres lagi. Bisnisnya tertunda, makin stres lagi. Jadi banyak yang mau, nanti biasanya ada pertanyaan, Pak bisa nggak saya hipnoterapi? Bisa, tapi nggak sekarang. Karena apa? Karena kita harus one-on-one ketemu. Nanti mesti ada prosedur protokolernya yang lengkap gitu kan, di waktu dan kondisi yang sesuai. Tapi nanti tetap kita bisa berkomunikasi. Caranya gimana untuk menjaga kesehatan mental? Satu, paling mudahnya ya, Anda cek, karena sekarang kan ini jadi teman yang paling baik nih, bukan teman paling baik ya, ini yang selalu berada di dekat kita nih si handphone ini.
Anda cek Anda sering ngeceknya apa. Kalau Anda sering ngeceknya grup WhatsApp, yang sering banyak nyebarin hal-hal yang tidak baik, ya Anda leave dulu sementara dari sana. Kalau Anda sering yang ngeliatin hal-hal yang nggak baik, virus, berita corona, segala macam, ya sudah. Jangan ngeliat dulu. Jadi, filter diri kita dari hal-hal yang tidak baik, itu yang pertama. Untuk menjaga mental health. Yang kedua, mulailah cek diri Anda sendiri. Ya bisa dengan Dream Talent kalau mau cara mudahnya, atau cara mudahnya ya Anda bisa, oke, saya mau kasih waktu untuk diri saya tenang dulu setiap hari nih. Di hektiknya, di riuhnya kehidupan di Indonesia, di Jakarta, dimanapun ini, sesekali memang perlu kita masuk ke dalam kondisi khusyuk, kondisi trans kalau bahasanya, atau meditatif. Caranya mudah sebenarnya. Caranya sama seperti sekarang nih, kita bahkan bisa lanjutkan sekarang, jangan dipikir, oh meditasi harus diem, bla bla bla. Enggak, tenang sebentar, tutup mata. Kenapa sih tutup mata? Buka mata bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tutup mata kita lebih fokus, karena pada saat kita buka mata, informasi kan banyak. Saya ngelihat ini bergerak, saya ngelihat ini ada warnanya. Tapi kalau tutup mata, fokus ke nafas, tarik nafas masuk, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Lakuin itu 1 menit aja. 1 menit aja. Itu rasanya, wow, ini enak banget ya. Terus fokusnya kemana? Gini, saya kasih cara mudahnya hacknya. Ini pada saat kita tarik nafas, kan ada di sini ada kayak sensasi. Pasti ada aliran udara yang mengalir di sini nih, teman-teman nih. Pada saat hembuskan, Pak, hembusnya dari mulut apa dari hidung? Terserah. Kalau saya biasanya dari hidung juga. Saya sarankan dari hidung. Kenapa? Karena pada saat hembus dari hidung, keluar lagi dari sini, yang hangat. Karena pada saat masuk ke tubuh kita, hangat, keluar lagi, berasa di sini. Fokusin pikiran kita di sini aja. Tapi tiba-tiba habis itu kepikir, aduh, nanti saya mau pergi nih ke sini. Aduh, nanti saya mau makan ini nih. Biasanya pikiran gitu, lompat-lompat, monkey mind, seperti monyet yang lompat ke sana kemari. Pada saat itu terjadi, tarik nafas lagi. Oke, saya fokus ke sini lagi. Anda bisa lakukan itu. Simpelnya. Tapi apakah mudah? Tidak mudah, tapi setiap hari dilatih kayak tadi neuron, lama-lama langsung bisa fokus kok. Atau cara ketiga, ketemu sama psikologi klinis atau hipnoterapi klinis. Nanti bisa dipandu. Ya. Caranya seperti ini. Kalau itu lebih personal ya, digali. Problemnya apa sih? Kok insomnia, nggak bisa tidur lah, dan segala macamnya. Kok stres terus, nggak percaya diri. Nah, itu bisa digali lebih lanjut. Oke, Pak Victor. Dan tidak melakukan yang tadi jep-jep ya. Great answer, Pak. Jadi mungkin ini menjawab juga nih, Pak, ada pertanyaan tadi yang bertanya tentang bagaimana sih cara merubah stres menjadi energi agar lebih produktif. Nah, mungkin itu menjawab juga ya dari salah satu penanya juga. Nah, ada lagi mungkin kalau saya tambahin dikit, kalau stres jadi energi, stres itu kan energinya tidak baik. Cara paling mudahnya Anda olahraga. Jadi Anda stres nih, Anda olahraga aja, Anda lari, kayak Anda jalan, Anda lompat-lompat, nanti energinya terbakar jadi kalor, jadi energi yang positif. Pada saat itu udah hilang, karena kan itu emosi sebenarnya stres itu. Emosinya lagi memuncak, Anda olahraga, emosinya hilang, kok lega ya? Sama kayak orang marah-marah. Itu kan ngurangin emosi stres. Nah, daripada marah-marah, mendingan Anda olahraga. Si lemaknya ikut luntur gitu loh. Gitu, Pak Niki. Ya. Good insight, Pak. Nanti mungkin saya juga coba sendiri buat diri saya. Jadi kalau saya stres, mendingan saya olahraga aja gitu ya. Kardio, ataupun mungkin saya, tadi Pak Victor bilang gitu ya, doing exercise. Yes. Nah, ada pertanyaan lagi yang juga bagus nih, Pak, menurut saya. Kalau tadi kan mungkin dari perspektifnya diri sendiri ya. Nah, ini perspektifnya jadi beliau melihat tentang orang lain nih, peduli terhadap orang lain. Jadi pertanyaannya itu adalah, nah bagaimana sih caranya kita membantu orang lain, mungkin di sini dalam konteks atasan gitu atau rekan kerja yang sedang mengalami masalah psikis nih, misalnya sering marah-marah ataupun juga sering kesal gitu terhadap ininya dia, terhadap kerjaan dan sebagainya. Oke. Cara pertama, pastikan dulu Anda yang bertanya hal ini memang secara mental health-nya sudah amazing ya. Karena kadang-kadang banyak tuh kita ngelihat orang, apa bahasanya,
gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi debu di seberang lautan kelihatan gitu kan. Tapi niatan baiknya amazing banget, rekan-rekan sekalian. Tapi pertama, tadi discover yourself, cek diri Anda dulu. Jadi mulai dari nyembuhin diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Ngebantu diri sendiri dulu, baru bantuin orang lain. Nah, cara bantuinnya gimana? Ya itu dia. Tanya, Pak, emang problemnya apa sih? Tapi tentu tidak gampang, harus kondisi dan situasi yang sesuai, Pak Niki. Jadi nggak, nanti tiba-tiba saya kasih tahu ini, tiba-tiba, oke Pak, saya action. Gedor. Pak, sebenarnya Bapak masalahnya apa sih? Kok ngomel-ngomel? Wah, langsung digebuk juga kan? Harus kondisinya pas dan sesuai. Itu mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi obrolannya, karena harus ada step by step ya. Yang penting satu, harus kondisi dan situasi sesuai. Dan komunikasi, itu yang utama sih. Baru bisa tahu, biar nanti stresnya turun. Dan tapi yang paling gampang, Anda bisa ajak rekan Anda tersebut, baik itu atasan atau tim, paling gampangnya ajak olahraga bareng aja. Sepedaan bareng kan lagi ngetren. Dengan protokol kesehatan tentunya ya. Udah paling gampang itu. Jadi kalau ada emosi lagi memuncak, paling gampang itu olahraga yang paling pas. Karena emosinya bakal turun. Karena diri kita juga akan capek. Jadi si emosi hilang, tapi kalau olahraga sekalian lemaknya juga hilang. Oke. Jadi saya mendapatkan insight di siang hari ini tentang hipnoterapi itu sangat-sangat luar biasa sekali ya Pak Victor ya. Jadi kalau mungkin tadi saya sedikit merangkum apa yang Bapak sampaikan itu, bahwa selain dari kita itu bisa untuk jadi lebih fokus terhadap apa yang menjadi goal kita, atau apa yang aspirasi kita yang pengen kita capai, juga untuk membantu kita itu untuk lebih bisa mungkin sifatnya menerima gitu ya, menerima keadaan dan kemudian coba berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian juga kita akhirnya lama-lama bisa menemukan jalan terbaik untuk kita menyelesaikan permasalahan kita. Karena dasarnya kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri nih, seperti itu tuh. Jadi saya lihat bahwa hipnoterapi ini seperti tadi Bapak bilang tuh, mungkin ya kalau apa yang saya pahami itu, we begin with end in mind ya Pak. Itunya dulu ya gitu. We begin with end in mind-nya dulu tuh gitu. Kayak tadi Pak Victor memberikan sebuah analogi bahwa kalau kita waktu masih anak-anak, kita memiliki banyak mimpi-mimpi, kita nggak pernah takut terhadap segala hal gitu kan. Pokoknya demi ibaratnya kita bisa mewujudkan impian kita. Nah, kenapa nih ketika kita sambil berjalan di usia kita, sambil mengenal makin banyak kolega-kolega, makin banyak berinteraksi dengan lingkungan sosial gitu, justru malah kita menjadi semakin kerdil gitu ya. Nah, di sini saya lihat tadi Pak Victor sudah jelaskan bahwa hipnoterapi itu rekan-rekan itu membantu kita itu untuk bisa lebih self reflection lah gitu ya, self reflection nih tentang apa sih yang menjadi goal kita, dan kemudian kita akan bisa menetapkan apa yang menjadi goal setting ataupun menjadi strategi-strategi kita untuk kita mencapai hal tersebut. Saya rasa di waktu udah nggak berasa Pak Victor, penjelasannya yang sangat-sangat amazing. Ini udah hampir ya sudah bahkan sudah hampir di penghujung acara nih, bahwa penanya-penanya masih masuk terus, dan dari Pak Victor mungkin ada beberapa hal lagi Pak yang bisa dijelaskan, ditambahin untuk lebih mengemphasize di topik kita hari ini dan memberikan rangkuman atas apa yang menjadi insight yang nanti bisa menjadi take away bagi rekan-rekan semua. Please Pak. Makanya itu dia ya, nggak berasa itu sebenarnya salah satu juga karena Anda sudah terhipnosis bahasanya. Saya sendiri korban hipnosis tadinya, tapi saya pelajari, akhirnya saya buat menjadi lebih berguna dan banyak bisa membantu banyak orang. Kalau tadi pertanyaannya, Anda pernah dihipnotis atau enggak? Ini jawabannya. Kalau Anda pernah nyetir motor tapi nggak ingat detailnya, tiba-tiba nyampe, Anda ikut webinar, tiba-tiba nyampe, seperti sekarang nih, nggak berasa, jamnya kok cepet banget. Anda keseruan nonton TV, Anda dengerin musik, Anda tiba-tiba badan pengen ikut joget, beli makanan tapi nggak lapar gitu kan. Kerja happy tapi nggak berasa waktunya, jawabannya berarti Anda pernah dihipnotis. Jadi itu dia. Jadi yang tadi merasa belum pernah dihipnotis, sebenarnya Anda sudah berasa hipnotis. Ini lebih simpelnya kita tes. Sekarang Anda lihat, trainnya ini keretanya ke arah kita atau menjauh dari arah kita. Karena pikiran kita ternyata bisa membuat jadi berlawanan arahnya. Anda tinggal atur di pikiran Anda, di mind Anda. Nah, Anda bisa tes sendiri nih. Kok bisa ya? Yes, bisa. Karena tergantung dari sudut pandangnya. Oke, belum kita akhiri.
Karena banyak banget sebenarnya mau di-share. Pada saat Anda bangun pagi, pastikan dengan niatan yang baik, bersyukur dulu, makanya biasa beberapa orang kan berdoa gitu kan, pastikan itu dulu. Jangan pas bangun, ya udah gini lagi. Biasanya Anda cek sendiri, hari itu kalau Anda mulai banyak deh kejadian yang kurang baik terjadi. Tapi kalau Anda jauh lebih baik, mulai dari yang baik, hasilnya baik. Kayak kita biasa gini, tapi saya udah bangun pagi dengan amazing Pak, ketemu temennya banyak yang tidak positif. Gimana? Ujungnya biasanya begitu, Anda ikut-ikutan nggak semangat juga. Caranya, ya kayak kalau di Facebook, what's on your mind? Di pikiran Anda itu seperti apa sih? Anda jadikan diri Anda, jangan orang bilang setengah tambah setengah, apa tuh? Dia bilang 1. Kalau dia bilang, enggak saya udah setengah mati. Nah, setengah mati tambah setengah mati, jadinya kan bahaya. That's not a better life. Jadi pastikan, stay positive. I know it's not easy, tapi bisa dilakukan kok. Bisa dilakukan. Karena apa? Apapun kondisi Anda saat ini, nah ini kata-katanya. Ikuti jalan hidup pilihan Anda, nggak perlu khawatir akan gelap, karena di saat itulah bintang bersinar paling terang. Ya, karena kalau diri kita ngomong hipnoterapi sedikit sebelum kita akhiri, karena ini penting banget. Titanic bukan kecemplung ya, karam karena apa? Karena dilihat atasnya itu cuman kecil, balok esnya. Ternyata bawahnya tuh besar banget. Dan bawah kita itu adalah subconscious mind, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu Anda seperti apa? Belief Anda, keyakinan Anda, habit Anda, emosi Anda, kreativitas, dan semuanya. Itu yang lebih sangat amat mempengaruhi Anda. Jadi saya sarankan setelah ini Anda bisa YouTube atau Spotify. Buat Anda yang stres, misalkan terkait COVID ini, Anda bisa Google Victor Osman gitu kan. Victor Osman terapi, nanti muncul deh. Free. Nanti Anda bisa pakai headset, Anda dengarkan aja. Tapi dalam kondisi yang sesuai ya. Lagi tidur gitu. Karena 88% ini penting banget di bawah ini. Dibandingkan 12%. Dan saya harap semuanya bisa dapat better life. Karena pikiran kita bekerja 24 jam, nggak tahu kenyataan imajinasi. Tapi jangan juga berimajinasi terus, harus actionnya itu penting. Kalau mau mindful, nah Anda yang mana nih? Mindful atau mindful? Jangan jadi people, jadi manusia yang pikirannya banyak macam ya. Mungkin kadang-kadang perlu jadi yang sebelahnya tuh. Dia menikmati, oh ada cahaya matahari, ada pohonnya, ada 4. Ya, ini brainwave saya nggak bahas. Ada beberapa pertanyaan. Cara mencapai kalau delta tidur. Tapi caranya ya tadi tuh fokus tadi ke diri. Salah satunya masuk ke kondisi meditatif. Oke. Saya rasa kurang lebih itu Pak Niki ya. Luar biasa sekali. Saya rasa juga teman-teman masih pada penasaran semua dengan insight dari Pak Victor dan juga apa sih yang menjadi nanti kiat-kiat untuk supaya kita bisa lebih bahagia, bisa lebih sukses, bisa lebih juga berdamai dengan diri kita, dan juga nanti kita bisa mencapai apa yang mau menjadi goal di kita nanti. Nah, teman-teman, saya rasa teman-teman pasti masih mau juga nanti untuk bisa berhubungan dan juga bisa nanti berkomunikasi dengan Pak Victor sebagai salah satu narasumber kita di sore hari ini. Nah, karena dari itu kita ada feedback teman-teman. Nanti kita akan ada survei feedback yang nanti akan kita tampilkan dan minta kepada rekan-rekan semua. Please do untuk lakukan supaya kita nanti bisa mendapatkan masukan juga, evaluasi. Kalau tadi Pak Victor bilang kita mesti tahu nih tentang apa sih yang menjadi personality dari diri kita, dan kita juga di webinar Arumaya ini terus ingin mengimprove dari secara kualitas materinya, dari terus juga cara penyajiannya supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada rekan-rekan semua. Nah, silakan di rekan-rekan isi untuk di event feedback-nya ini. Nah, sambil rekan-rekan isi, mungkin kita ada sedikit closing statement dari Pak Victor tentang kira-kira apa nih yang nanti bisa menjadi take away bagi rekan-rekan semua, sehingga nanti ketika misalkan mereka untuk setelah webinar ini Pak, dia untuk continue kehidupan mereka masing-masing, bagi yang bisnis mungkin bisa mengembangkan bisnis lebih besar, bagi seorang profesional bisa berkontribusi bagi organisasinya menjadi lebih hebat lagi, ataupun bagi orang yang sedang mungkin sekarang mencari pekerjaan, mereka juga bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian mereka. Apa nih kira-kira take away dari Pak Victor sebagai closing dari event kita kali ini? Closingnya tadi saya mau setel video ini nih. Kalau 2 menit masih ada waktu nggak Pak Niki?
2 menit masih Pak, masih Pak. Kita play Justru aja malah ya. saya takutnya malah waktunya Bapak nih yang sangat-sangat kita tepat all sekali. out di sini. Oke, thank you banget Pak. Aja, Silakan Pak. dalam artian bisa memberi gambaran nih untuk Anda semua ya. Kita play. Jadi bisa sambil ditonton nih. The Secret to You. Hari ini adalah hari yang baru. Saya mulai segala sesuatunya kembali saat ini, hari ini. Segala sesuatu yang baik datang pada saya saat ini. Saya bersyukur bisa tetap. Saya melihat segala keindahan di sekitar saya. Saya hidup dengan semangat dan positif. Saya mengambil waktu untuk berdoa dan bermain. Bangun, saya semangat, saya fokus dalam hal yang baik dalam hidup. Saya bebas untuk hidup saya sendiri. Saya kenal diri saya. Saya adalah manusia yang amazing. Luar biasa. Saya adalah perfect. Saya bersyukur. So, tadi itu gambaran videonya. Saya seneng banget kalau itu setel itu mau dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kita ke bawah jadi semangat. Jadi paniki. Jadi closingnya, to have a better mind, better life, yakinkan mulai dari pikiran Anda dulu. Karena kalau pikiran Anda nggak baik, biasanya merembet tuh ke keluarga Anda, ke teman Anda, ke rekan Anda. So start from yourself, karena hidup adalah pilihan. Pilihlah dengan bijaksana. Life is a matter of choice. Choose it wisely. Saya Victor Osman, let's be amazing. Thank you, Pak Niki. Thank you, Pak Victor Osman. Oke, rekan-rekan, tadi apa yang menjadi insight dari Pak Victor, saya rasa di hari ini dan siang hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi-informasi berharga dari beliau. So please, bila rekan-rekan ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan beliau, bisa add di Instagram beliau ataupun juga di Dream Action. Begitu juga kalau rekan-rekan ingin mengetahui lebih banyak tentang Arumaya dan juga Astra Property, bisa lihat website kami ataupun juga kunjungi ke marketing gallery kami di Menara FIF. Kita akan bertemu di sana dan juga akan memberikan informasi kepada rekan-rekan terkait produk-produk yang sangat premium dan prestisius yang dimiliki oleh Astra Property dan juga Hong Kong Land. Baik, terima kasih. Akhir kata dari saya, sampai kita berjumpa kembali. Semoga rekan-rekan tetap semangat dan sukses selalu. Kita berjumpa pada webinar di Arumaya berikutnya. Goodbye.